Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Yang Ibu panggil, silahkan menjawab ya. Sekarang tanggal berapa, Nak? Oke, tanggal 26 ya. Yang pertama ada Andi, ada Ega, Julia, Susi, Vina. Jadi siapa Nak yang nggak hadir, Nak? Oh, baik. Oke, sebelumnya Ibu tanya dulu. Materi sebelumnya itu kita membahas tentang apa ya, Nak? Oh, iya, mengenai sistem pernafasan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi pencemaran lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis-jenis dari pencemaran lingkungan, baik penyebabnya dan juga dampak yang terjadi dari pencemaran lingkungan ini. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, apa ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Ya, oke. Ibu akan jelaskan, pencemaran lingkungan ini adalah masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan itu sendiri menjadi buruk atau tercemar. Dan jika dibiarkan secara terus-menerus, yang terjadi adalah pencemaran lingkungan ini bisa mengubah fungsi dari lingkungan itu sendiri. Zat-zat bahan yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan disebut sebagai polutan, di mana suatu bahan yang disebut sebagai polutan ini jika memenuhi syarat sebagai berikut. Adapun syaratnya itu yang pertama yaitu jumlahnya melebihi batas normal. Yang kedua yaitu berada pada waktu yang tidak tepat atau tidak tentu. Kemudian berada di tempat yang tidak tepat dan lain sebagainya. Selanjutnya Ibu akan bahas mengenai jenis-jenis pencemaran lingkungan, yaitu yang dibagi menjadi dua, berdasarkan zat pencemarnya dan juga berdasarkan tempat terjadinya. Oke, Ibu langsung lanjut saja. Yang pertama yaitu berdasarkan zat tercemarnya ini. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi ini sendiri adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya zat-zat kimia, baik zat organik maupun zat-zat anorganik. Contohnya itu adalah merkuri, timbal, zat radioaktif ataupun deterjen. Kemudian yang kedua yaitu pencemaran fisika. Pencemaran fisika adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya benda-benda seperti kaleng, plastik, kaca maupun karet. Dan yang ketiga yaitu pencemaran biologis. Pencemaran biologis ini adalah pencemaran yang diakibatkan oleh
masuknya berbagai mikroorganisme seperti bakteri, Entamoeba coli. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, Ibu akan lanjut tentang jenis-jenis pencemaran yang kedua. Jenis pencemaran yang kedua ini berdasarkan tempat terjadinya, di mana pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran suara. Ibu lanjut saja. Langsung yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air sendiri merupakan kondisi di mana suatu tempat penampungan air mengalami perubahan. Perubahan ini adalah akibat ulah manusia. Perubahan tersebut disebabkan oleh masuknya zat-zat yang tidak seharusnya ada di dalam air. Penyebab pencemaran air ini antara lain yang pertama yaitu limbah rumah tangga seperti sampah, plastik makanan ataupun plastik-plastik bekas jajan lah. Yang kedua yaitu limbah pertanian. Yang ketiga yaitu limbah industri. Selanjutnya yaitu sampah. Adapun dampak dari terjadinya pencemaran air ini antara lain yang pertama, media penyebaran penyakitnya semakin meluas. Yang kedua, peningkatan alga dan juga eceng gondok semakin meningkat. Yang ketiga yaitu menurunkan kadar oksigen yang ada di dalam air dan juga organisme-organisme yang hidup di dalam perairan tersebut. Yang keempat yaitu mengganggu pernafasan karena bau yang menyengat yang timbul dari pencemaran air tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini abilis masuknya zat atau senyawa berbahaya ke dalam tanah sehingga fertilitas atau tanah itu berkurang. Penyebab dari pencemaran tanah ini antara lain yang pertama penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang terlalu berlebihan dan terus-menerus akan menyebabkan tanah menjadi asam sehingga dapat meracuni tanaman itu sendiri dan juga membunuh mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu limbah rumah tangga, contohnya deterjen, sabun cuci piring, dan lain sebagainya yang bisa menjadi kontaminan di dalam tanah. Yang ketiga yaitu limbah radioaktif. Limbah ini jika dibuang di tanah bisa menyebabkan racun baik untuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya yang keempat adalah limbah logam berat. Biasanya dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang besar, pabrik-pabrik pengolahan bahan beracun dan berbahaya yang sering mengeluarkan limbah tersebut. Yang kelima yaitu limbah plastik. Plastik ini merupakan salah satu ancaman besar bagi kesuburan tanah. Bayangkan jika satu buah plastik baru bisa terurai selama sekitar 100 tahun, bayangkan bagaimana dengan jutaan plastik tersebut. Untuk itu gunakan produk yang bisa didaur ulang dan juga ramah lingkungan. Adapun dampak yang akan terjadi jika tanah sudah tercemar antara lain yang pertama yaitu mengurangi tingkat kesuburan tanah itu sendiri, tanaman jadi susah untuk tumbuh. Yang kedua yaitu memicu pencemaran lain. Yang ketiga menyebabkan penyakit karena jika tanah sudah tercemar otomatis juga sebagai tempat penyakit kan. Selanjutnya yaitu yang keempat menurunkan kualitas harga hasil pertanian. Yang kelima tanah yang bersifat toksik atau menjadi beracun. Kemudian pencemaran yang ketiga ini adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini disebabkan oleh tercampurnya gas seperti karbon dioksida, sulfur, CO dengan udara yang normal. Polutan atau senyawa pencemar di udara dibagi menjadi dua, yaitu
Yang pertama yaitu senyawa pencemar primer, yaitu pencemar yang berasal dari sumbernya secara langsung, sedangkan senyawa pencemar yang sekunder itu adalah senyawa pencemar yang berasal dari reaksi antar senyawa di udara. Adapun dari dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara ini adalah antara lain yang pertama yaitu terjadinya hujan asam karena kadar sulfur dioksidan dan nitrogen dioksida. Hujan asam ini menyebabkan bangun lebih mudah berkarat, mengganggu sistem pernapasan manusia serta menghambat pertumbuhan tanaman. Yang kedua yaitu menipisnya lapisan ozon jika kadar CFC tidak mampu dikendalikan. CFC ini adalah freon. Freon ini adalah senyawa yang mengisi AC ataupun juga kulkas. Jadi, semakin banyak CFC yang dilepaskan di udara, maka semakin cepat pula lapisan ozon ini menipis. Kemudian, dampak yang ketiga ini adalah terjadinya efek rumah kaca yang berakibat naiknya suhu pada permukaan bumi atau yang sering kita sebut sebagai pemanasan global. Yang keempat ini adalah pencemaran suara. Pencemaran suara bisa dikategorikan menjadi 4 penyebab, yaitu yang pertama ada kebisingan impulsif. Kebisingan ini adalah kebisingan dalam waktu singkat, contohnya suara petasan, senjata api, dan yang kedua ada kebisingan impulsif kontinu. Artinya kebisingan ini terjadi secara terus-menerus, tetapi jaraknya itu terpotong-potong. Contohnya, seseorang yang sedang memukul palu. Kemudian yang ketiga adalah kebisingan semi-kontinu, yang artinya kebisingan ini dalam waktu yang singkat dan berlangsung hilang dan timbul. Contohnya, suara pesawat terbang. Keempat, kebisingan kontinu atau berkelanjutan. Berarti kebisingan ini berlangsung secara terus-menerus. Contohnya adalah suara pabrik. Oke, selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran suara ini. Ada banyak sih. Yang pertama yaitu mengganggu ketenangan dan kesehatan manusia. Yang kedua, jika bunyi yang terdengar memiliki taraf intensitas yang sangat tinggi, maka bisa dipastikan dapat mengakibatkan gangguan pendengaran seperti tuli dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat mengganggu psikologis, misalnya sulit tidur, sulit fokus, dan juga sebagainya. Baiklah, itu saja penjelasan dari Ibu. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan salah satu media pembelajaran yang Ibu sediakan, di mana Ibu menggunakan media pembelajaran berupa scrapbook. Seperti ini. Oke. Scrapbook ini akan Ibu pinjamkan ke kalian untuk nantinya kalian bisa pelajari, dan kemudian Ibu akan memberikan soal-soal terkait dengan yang sudah Ibu bahas sebelumnya mengenai pencemaran lingkungan. Oke. Sebelum Ibu melakukan pertanyaan ini, ada baiknya kalian membaca dan memahami dari isi media pembelajaran Ibu tadi. Oke, Ibu rasa cukup. Sekarang Ibu akan bertanya, apa ada yang tahu apa sih itu pengertian dari pencemaran lingkungan? Tunjuk tangan. Iya, betul. Kemudian jenis-jenis pencemaran lingkungan tadi Ibu bagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis zat tercemarnya, dan yang kedua adalah berdasarkan tempat terjadinya. Kalau yang pertama berdasarkan zatnya itu dibagi menjadi 3. Ada pencemaran kimiawi, pencemaran biologis, dan juga pencemaran secara fisika. Selanjutnya, kalau berdasarkan tempat terjadinya itu dibagi menjadi 4, di mana ini adalah
ada pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran suara. Baiklah, Ibu rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu minta nanti minggu depan untuk pertemuan yang selanjutnya, yaitu Ibu akan bahas mengenai upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan akibat dari pencemaran lingkungan. Oke, jadi tugasnya itu dikumpul di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa belajar mengenai upaya tersebut. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.